wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Masirul hadirin jamaah salat subuh Masjid Raya Jatimulya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kata Allah Subhanahu wa taala yang begitu amat banyak dan begitu amat besar melimpahkan rahmat dan nikmatnya pada kita. Terlebih pada pagi hari ini, nikmat iman, nikmat sehat. Dengan dua nikmat itu kita bisa sholat subuh berjamaah. Salawat dan juga salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Bapak dan hadirin sekalian, mohon izin guru kita Kiai Encep dan juga Kiai Yusuf Abdul Karim nggak bisa, dua-duanya nggak bisa datang. Ya mudah-mudahan pada kesempatan yang pagi hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan nikmatnya pada kita serta berkah pada kita, sehingga kita keluar dari masjid ini selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, nanti kita lihat surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun itu surat ke-23 ayat ke-60 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un. Allah berfirman, dan orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, wa qulubuhum wajilat, dan hati mereka ini penuh ketakutan ya. Orang bersedekah tapi hatinya takut ya. Orang sholat beramal baik tapi hatinya takut. Takut apa? Takut tidak diterima ya. Kenapa? Annahum ila rabbihim raji'un. Karena mereka sadar bahwa mereka ini akan berjumpa dengan Rabb mereka ya. Jadi orang ini dia beramal baik, tapi mereka ini khawatir. Jadi penuh kekhawatiran, penuh ketakutan. Kenapa? Karena suatu saat mereka ini yakin bahwa mereka akan berjumpa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita kan kalau habis sholat tenang aja. Kita yakin kita ini habis berbuat baik.
Kita kalau habis bersedekah, yakin saya ini berbuat baik sedekah ini. Hati kita nggak pernah khawatir nih kira-kira diterima kan? Ya. Oleh sebab itu dengan ayat ini Aisyah radhiyallahu an didatangi oleh para sahabat dan bertanya tentang maksud ayat ini. Ya. Dan ketika itu kata Aisyah, aku bertanya kepada Rasulullah. Sehingga Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya, dalam sebuah hadis tafsir daripada ayat ini Ibnu Katsir, ya, an Aisyah annaha qalat ya Rasulullah. Dari Aisyah, ya, bahwa Aisyah ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wallazina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajilat wallazi yasriku wallazi yazni wallazi yasrabul khamr wa huwa khafullahu azza wa jalla. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud orang ayat tadi yang mengatakan orang beramal, bersedekah, takut kepada Allah, takut amalnya tidak diterima? Apakah orang itu yasriku, pencuri, wa yazni, orang itu berzina, wa yasrabul khamr, orang itu peminum, pemabuk, sehingga mereka takut kepada Allah azza wa jalla. Jadi yang ditanyakan oleh Aisyah, orang takut, ya, apakah orang itu pencuri sehingga dia ketika dia mencuri, ketika dia sholat, dia ingat saya ini pencuri, amal saya diterima enggak nih? Ya Allah, saya ini pezina, kira-kira sholat saya diterima enggak? Ya Allah, saya ini pemabuk, kira-kira kalau saya sholat diterima enggak sholat saya? Dosa saya amat besar. Itu yang ditanyakan oleh Aisyah. Apa jawaban Rasulullah SAW? La ya binta Abi Bakar. Tidak, wahai putrinya Abu Bakar. Rasulullah kalau manggil istri enak didengar sama kita, sambil usap palanya deh. Ya la ya binta Abi Bakar. Sayang betul. Nggak nyebutin namanya, enggak. Yang disebutin nama bapaknya. Romantis. Tidak, wahai putrinya Abu Bakar. La ya bint As-Siddiq. Tidak, wahai putrinya As-Siddiq. Kan gelar Abu Bakar As-Siddiq. Ya, indah. Makanya kalau kita ikutin akhlak Rasulullah di segala bidang, insya Allah hidup ini akan teratur dan tertata rapi. Akhlak nomor satu, baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Orang berilmu setinggi apapun tanpa akhlak, tidak akan pernah kesempurnaan ilmu ada dalam orang itu. Ya. Makanya ketika kemarin manasik di sini, manasik baik manasik dari lokal Mesir Rayanya, baik manasik dari kecamatannya, baik manasik dari kabupatennya, dan alhamdulillah saya termasuk orang yang salah satu pengisi manasik. Saya perhatikan semua, tidak ada akhlak, materi adab dan akhlak dalam manasik. Nggak ada.
akhlak beribadah haji, akhlak di tanah suci, akhlak ketika kita beribadah pada Allah, adab ketika beribadah pada Allah. Tidak ada pembahasan semacam itu. Makanya ketika saya bertemu dengan ada pengawas, ada kasih, kebetulan kasih lagi di sini, saya bilang, ini yang bikin materi siapa? Kata pembawa acaranya dari Kakandep Pak Kantor, Kepala Urusan Agama Kabupaten Bekasi. Saya bilang, ini usul saya bilang, kalau bisa tahun depan materi ditambah dengan materi akhlak dan adab dan akhlak beribadah haji. Kebetulan di sebelahnya ada pengawas dari Kabupaten Bekasi, kantor Kementerian Agama. Kata MC ini, ngapain tahun depan Ustadz? Sekarang aja. Ini kebetulan ada pengawas, biar nanti pengawas yang ngisi materi akhlak, adab dan akhlak beribadah haji. Terus kata dia, alasannya kenapa Ustaz? Pernah melihat orang mencium Hajar Aswad? Sering Ustaz. Apa yang mereka lakukan? Mereka saling sikut kiri kanan, mereka mendorong saudaranya, hanya ingin melakukan sesuatu yang sunnah. Tapi kewajiban tidak menyakiti saudaranya tidak pernah dia indahkan. Ya Ustaz, udah sekarang aja. Kalau ada gak jamaah haji sini? Ya, kemarin. Ya. Ini akhlak penting, apalagi dalam rumah tangga. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Beribadah haji saja, beribadah pada Allah harus pakai akhlak. Ya, akhlak penting. Bagaimana cara menghormati orang. Ya. Jadi gitu. Jadi mereka ini orang Nabi ini mencontohkan kepada kita tentang bagaimana kehidupan berumah tangga, bagaimana cara menghormati istri, cara bagaimana membuat hati seorang istri itu senang. Kan enak didengarnya itu, kayaknya jawaban sambil menghibur. Oh tidak, wahai putrinya Abu Bakar. Wahai tidak, wahai putrinya As-Siddiq. Itu akhlak, itu adab. Inilah penting akhlak dan adab. Apa kata Rasulullah? Tidak, bukan itu. Kata Nabi, mereka itu sholat. Walakinnahu allazi yusalli. Tidak, mereka yang khawatir kalau amalnya, sholatnya, sodakohnya, hajinya, zakatnya takut tidak diterima Allah. Bukan orang pezina, dia tuh rajin sholat, dia tidak berbuat zina, dia bukan pencuri, dia bukan pemabuk, dia rajin sholat. Wayasumu, dia juga rajin puasa, rajin puasanya. Wayatasaddaqu, mereka juga rajin sedekahnya. Bukan, enggak. Ini orang yang taat kepada Allah, dia takut amalnya terima Allah, wa huwa yakhafullah azza wajal. Mereka ini takut pada Allah azza wajal. Ya. Jadi bukan, Pak.
Jadi yang maksud ayat ini bukan, mereka khawatir. Kita kan kalau habis beramal, ya udah yakin aja. Habis puasa Ramadan, yakin, udah. Kita minta doanya, minta doa puasa Ramadan diterima. Ketika selesai sholat witir aja. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahussu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ketika witir aja kita minta. Selesai sholat, selesai. Kita minta, ya Allah, terimalah puasa saya. Ya Allah, terimalah sholat saya. Ya Allah, terimalah sujud saya. Ya Allah, terimalah ruku saya. Ya Allah, khusyukkan saya. Selesai Ramadan, selesai kita. Tapi Ibnu Rajab, seorang ahli hadis, dia selama 6 bulan berdoa agar puasanya, agar sholat malamnya, agar sedekahnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. 6 bulan berdoa. Ya Allah, terimalah sholat saya. Ya Allah, terimalah puasa saya. Ya Allah, terimalah sedekah saya. Ya Allah, terimalah zakat saya. 6 bulan, Pak, setelah Ramadan. 6 bulan. Setelah 6 bulan dia berdoa lagi. Ya Allah, sampaikanlah umur saya Ramadan yang akan datang. Ya Allah, sampaikanlah umur saya Ramadan yang akan datang, agar saya bisa melakukan apa yang saya lakukan di Ramadan yang tahun lalu. 6 bulan lagi. 6 bulan lagi. Luar biasa. Khawatir. Dan memang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang diajarkan. Cuman kita ini nggak sadar. Kalau Rasulullah mengajarkan itu kita nggak sadar. Kenapa? Karena kita jarang mengambil hikmah dari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jarang kita ambil hikmahnya. Tadi habis sholat kita ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita lakukan? Apa yang diperintahkan Rasul? Istighfar, Pak. 3 kali istighfar. Kenapa istighfar? Bukankah kita habis sholat? Bukankah kita habis menyembah Allah? Bukankah kita habis menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah? Kok disuruh istighfar? Saya bukan habis maksiat, ya Allah. Saya bukan habis melakukan kesalahan, ya Allah. Saya habis sholat menyembahmu, ya Allah. Kenapa kau suruh istighfar? Kira-kira kalau orang istighfar habis ngapain, Pak? Melakukan sesuatu kesalahan. Pernah kita ambil hikmah kayak gitu? Benar. Disuruh istighfar, Pak. Insyaallah. Astagfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, maafkan saya, ya Allah. Ya Allah, maafkan saya, ya Allah. Ya Allah, maafkan saya. Inilah orang-orang yang khawatir kalau amalnya tidak diterima Allah. Inilah yang khawatir karena dia akan berjumpa dengan Rabb-nya dan akan dimintai pertanggungjawaban jawab oleh Rabb-nya. Oh, insyaallah. Luar biasa perintah Allah. Kita habis berbuat baik aja disuruh istighfar. Kenapa? Karena semua yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita tidak tahu
dalam hati kita ini akan terbetik satu keriaan, kesombongan, sehingga kita disuruh istighfar. Luar biasa. Khawatir. Makanya segala sesuatu diambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Di balik kita melakukan sesuatu, pasti ada hikmah. Saya pernah silaturahmi guru saya, karena memang dulu saya masih sekitar tahun 90-an agak sering ke rumah beliau, yaitu Al-Habib Rizik Sihab. Saya waktu itu silaturahmi dengan teman-teman, dengan Mang Asep nih, Mang Asep sama beliau. Karena dulu tahun 80-an saya sering, jadi rapat sering ke rumah beliau di Petamburan. Jadi kalau beliau silaturahmi, orang silaturahmi, berapa orang kumpulin, ada 100 orang, 200 orang kumpul. Beliau sebelum silaturahmi baca kitab, kita ngaji sekitar 2 jam Pak. 2 jam, waktu itu saya habis zuhur selesai asar bersama teman-teman yang lain. Dan setiap itu beliau membahas kitab Riyadhus Shalihin, baca sama beliau dibacain. Suatu ketika beliau membahas, silaturahmi ini membahas masalah haji. Beliau menceritakan bagaimana Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah SAW, dari keturunan Hasan, Ali bin Abi Thalib, dari keturunan Husain terbunuh, Ali Zainal Abidin ini bisa lepas dari maut sehingga mempunyai keturunan. Ali Zainal Abidin punya murid yang namanya As-Sibli. As-Sibli. Ketika itu As-Sibli ini belajar sama gurunya tentang haji, tentang apa. Suatu saat punya kesempatan untuk melakukan ibadah haji. Ketika melakukan ibadah haji, biasa sunnah, tawaf, da'i dan sebagainya, selesai ibadah haji, sang murid ini, As-Sibli ini, mengadu kepada gurunya Imam Ali Zainal Abidin. Kata beliau, memberi salam, ya Imam, ya Syekh, alhamdulillah saya telah melakukan ibadah haji, dan apa yang diajarkan oleh guru saya laksanakan semuanya, baik rukun hajinya, wajib hajinya, sunnah hajinya, dan larangan-larangan haji sudah saya lakukan. Kata Imam Ali Zainal Abidin kepada muridnya, wahai muridku Sibli, betulkah apa yang kau lakukan, apa yang aku ajarkan? Iya. Bolehkah aku bertanya? Silakan guru. Bagaimana ketika kau bermikot, ketika kau ingin berumroh, kau mikot, apa yang ada di benakmu? Aku melakukan apa yang diajarkan oleh guru. Aku buka bajuku, aku mandi, aku niat untuk berihram. Kata gurunya, kalau hanya itu yang kamu lakukan, kamu belum bermikot. Kata gurunya, kalau hanya itu yang kamu lakukan, kamu belum bermikot.
Apa yang kau pikirkan ketika kau membuka bajumu, kata Ali Zainal Abidin. Apa yang ada di hatimu ketika kau membuka bajumu, kau kuyurkan air ke badanmu. Apa yang kau lakukan? Apakah kau ketika membuka bajumu, kamu katakan pada Allah, ya Allah, baju kotor ini aku buka, aku akan ganti dengan pakaian yang baru, pakaian ihram. Kata Ali Zainal Abidin, apakah ketika kau memandi dengan niat kau berihram, kau mengatakan dalam hatimu, ya Allah, setiap tetes air yang ada yang mengenai tubuhku, lepaskan semua debu-debu kotoran yang ada dalam diriku. Apakah kau katakan itu? Apa kata muridnya? Tidak, guru. Berarti kau belum bermikot. Berarti kau belum bermikot. Setelah kau mikot, selesai semua, kau tawaf 7 kali, kau mengelilingi Ka'bah, dan Ka'bah ada di sebelah kirimu, dan kau lihat sekelilingmu, pakaian mereka semua sama. Apa yang kamu pikirkan? Aku hanya mikirin apa yang guru ajarin, bahwa kiblat harus ada di sebelah kiriku, Ka'bah harus ada sebelah kiriku. Aku putar 7 kali. Apa kata gurunya? Apakah kau pernah berpikir ketika kau tawaf, kau lihat di sekelilingmu, pakaian mereka sama semua, tidak berjahit, hanya 2 lembar. Apakah kau berpikir di situ bahwa di situ jabatan apapun tidak mempengaruhi derajat manusia di sisi Allah? Apa yang mempengaruhi manusia derajat di sisi Allah adalah takwanya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Apakah di situ ada presiden? Ada. Apakah di situ ada pejabat? Ada. Apakah di situ ada raja? Ada. Apakah di situ ada gubernur? Ada. Apakah di situ ada wali kota? Ada. Apakah di situ ada bupati? Ada. Apakah di situ ada camat? Ada. Apakah di situ ada lurah? Ada. Apakah di situ ada RW? Ada. Apakah di situ ada RT? Ada. Apakah di situ ada rakyat jelata? Ada. Semua pakaiannya sama. Apakah kau tidak berpikir seperti itu? Diam asli beliau. Diam aja. Diam. Ya. Kedudukan apapun itu hanya di dunia. Kedudukan apapun, jabatan apapun di dunia. Makanya orang-orang yang soleh takut annahum ila rabbihim rajiun. Mereka ini akan berjumpa dengan Rabb mereka. Mereka akan kembali kepada Rabb mereka dan berjumpa dengan mereka. Allahu Akbar. Ya Allah. Apalagi sekarang, Masya Allah, lepas semua. Haji ini udah lepas semua, artinya nggak ada lagi larangan ini. Wah, udah ramai. Umroh aja udah tawaf, orek kapan tahu.
desak-desakan. Akhlak tuh ada tuh di situ tuh. Kata Imam Ali Zainal Abidin, bolehkah aku bertanya lagi? Silakan guru. Ketika kau sa'i, kau lari dari Bukit Sofa, kau menuju Bukit Marwa, setelah itu kau balik lagi ke Sofa, kau balik lagi ke Marwa selama 7 kali bolak-balik. Apakah kau berpikir bahwa manusia itu hanya berusaha, Allah yang menentukan? Apakah kau berpikir perjuangan itu perlu kesabaran? Apakah kau berpikir perjuangan itu berat, tantangan? Pernah kau berpikir? Asibli diam aja. Diam aja. Diam. Bayangin Pak, Siti Hajar itu lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa untuk nyari apa? Nyari air. Untuk apa air itu? Untuk anaknya yang kehausan karena susunya habis, asinya habis. Bisa nggak kita berpikir mundar mandir, Allah diemin, dan justru air itu keluar dari kakinya, tempat dia berdua, nggak ketemu di Bukit Sofa, nggak ketemu di Bukit Marwa, tapi justru adanya air itu adalah di tempat di mana Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail ada di tempat itu. Pernah kita berpikir, kenapa udah nyari ke sono, kenapa Allah nggak langsung aja udah keluarin air itu dari situ? Allah ingin tahu usaha manusia. Tidak hanya bertawakal pada Allah, tapi ingin tahu usaha manusia, sejauh mana usaha manusia. Kenapa sampai 7 kali? Bolak-balik. Dan akhirnya justru air yang keluar adalah di mana tempat Nabi Ismail dibaringkan. Kenapa? Allah ingin tahu usaha manusia. Allah ingin tahu. Yang penting manusia berusaha dulu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang, satu kaum, kalau kaum itu tidak mau merubah sendiri. Kalau Anda merasa diri kita nih kayaknya kacau kehidupan kita, robah, berusaha untuk merubah. Kalau kita merasa nih negara ini amburadul, merasa, merasa. Kalau yang nggak merasa nggak masalah. Kalau kita merasa kok negara begini, berusaha untuk merubah. Jangan diam aja. Kalau kita berusaha, ibadah saya kurang baik, saya nggak ngerti, berusaha untuk belajar agar ibadahnya baik, berusaha belajar sholat agar sholat kita baik, sholat kita ngikut sunnah, berusaha. Allah lihat usaha Pak.
Hasil mah belakangan. Lihat Nabi Ibrahim ketika dibakar, siapa yang membantu? Burung, api begitu besar kayak gunung, tapi ada seekor apa? Burung kalau nggak salah ya. Seekor burung ngambil air, saya lupa, menyiramin. Apa? Yang dibawa air oleh burung itu seberapa liter? Seberapa liter, Pak? Mati nggak air apinya? Kenapa dilakukan? Karena berusaha condong kepada kebenaran. Kita nggak bisa melakukan apa-apa demi Islam. Kita nggak bisa melakukan apa-apa demi dakwah Islam. Kita tidak bisa melakukan apa-apa yang besar untuk mendukung perjuangan Islam. Apa yang bisa kita lakukan? Apa? Lakukan dengan baik. Apa? Lakukan. Allah bukan melihat hasil, tapi Allah melihat apa yang kamu usahakan. Lihat Siti Hajar. Jadi pelajaran haji ini banyak, hikmah haji ini banyak, tapi yang memahami itu semua harus kita berikan pencerahan. Usaha Pak yang dilihat. Jadi yang Allah lihat nih usahanya Siti Hajar, usahanya 7 kali Pak. Bukan kayak sekarang nih, besok yang jamaah haji itu kalau pergi itu bukan kayak sekarang itu situasi sofa marwah, bukan. Bukit-bukit, batu-batu, pasir panas, lari-lari. Bukan kayak sekarang, ada atapnya, licin. Ya Allah. Bukan itu. Bukan kayak sekarang, lihat dahulu. Terus saya Sibli mengatakan, boleh aku bertanya lagi? Silakan guru. Ketika kau melempar jumroh, baik usto, baik ula, usto, akobah, apa pernah terbetis dalam pikiranmu, ya Allah, saya lempar semua setan yang mengganggu pikiran saya, semua setan yang mengganggu perjuangan saya jadikan setan ini sebagai musuh yang nyata. Inna syaiton kana aduwwum mubin. Setan itu musuh manusia yang nyata. Pernah kita berpikir, ya Allah, perjuangan ini banyak gangguannya ya Allah. Ketika kita nyambit jumroh, ya Allah, singkirkan hawa nafsu setan dalam diri saya. Singkirkan hawa nafsu setan, hawa nafsu keriaan dalam diri saya. Singkirkan semua itu ya Allah. Pernah kita yang udah haji tentunya ya. Kalau kita mah yang belum mah ini. Yang udah haji. Yang udah haji maksudnya. Kita hanya bilang, oh setan. Pernah nggak bahwa perjuangan ini ya membutuhkan ketabahan, kesabaran, karena dimanapun perjuangan pasti ada halangan yang merintang. Perjuangan apapun, membangun negara, agama, pasti ada hal-hal yang merintang. Ketika kita ingin menegakkan keadilan, pasti ada tantangan-tantangan di hadapan kita. Hawa nafsu terhadap harta, jabatan, ada dalam diri kita Pak. Pernah kita kayak gitu?
Benar. Inna syaiton kana adu mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Jadi kita melakukan ibadah haji itu bukan hanya sekedar perintah Allah. Ketika kita melakukan sholat bukan hanya sekedar perintah Allah. Ketika kita puasa bukan hanya sekedar perintah Allah. Allah melatih kita. Ketika kita puasa kita tahan lapar agar kita berpikir bagaimana nasib orang yang lapar. Kalau kita cuman itu saja, nggak pernah ada perubahan dalam diri kita, dalam lingkungan kita. Ketika kita sholat menghadap Allah, menghadap Ka'bah, jangan sekedar kita bicara. Ini emang disuruh bukan? Kita kan sholat disuruh menghadap Baitullah. Kenapa menghadap Baitullah? Ya perintah Allah. Betul perintah Allah. Tapi pernahkah kita berpikir ketika kita menghadap kiblat, kita sholat menghadap kiblat, kita bilang, ya Allah, apapun yang kamu perintahkan akan aku lakukan. Kan sekarang ada mazhab baru, Pak. Mazhab Soekarno namanya. Ya, mazhab baru banyak sekarang. Ya. Yang mazhab baru mengatakan begini, setan itu lebih mulia, imannya mantap. Kenapa imannya mantap? Karena disuruh sujud kepada manusia, Nabi Adam dia nggak mau, berarti imannya mantap. Nah, dia ngomong gitu. Setan itu, iblis itu imannya mantap, dia akidahnya mantap, tauhidnya mantap. Kenapa? Karena dia ketika disuruh sujud kepada manusia, dia tidak mau. Ini ya, makanya tantangan ke depan banyak banget ini. Bisa enggak? Mantap, oh mantap dia. Kita sebagai orang beriman, apapun yang perintahkan Allah, kita sami'na wa ta'na. Jangankan menghadap kiblat. Kalau seandainya Allah mengatakan, merintahkan kita sholat untuk menghadap pohon pisang, kita ngadap pohon pisang. Kenapa? Karena perintah Allah. Ya kan macam-macam sekarang nih tantangan dakwah ke depan. Ini baru mazhab baru satu, yang ada lagi kita nggak tahu ada mazhab lain. Kita nggak tahu. Ya, nggak tahu kita ada mazhab lain. Insya Allah luar biasa kita. Harus dirubah, Pak. Bagaimana cara merubahnya? Tergantung kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Jadi ambil hikmahnya, Pak. Ya, segala sesuatu perintah Allah itu ada hikmahnya. Kalau kita sampai nggak tahu, udah, saya menjalankan perintah Allah. Jadi gitu, Pak. Jadi orang justru orang yang khawatir amalnya tidak diterima Allah, justru dia orang yang soleh, justru dia orang yang rajin sholat, justru dia orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa itu aja, Pak. Mudah-mudahan jelas lah, sehingga tidak ada pertanyaan, ya, tidak ada pertanyaan, ya. Jadi mudah-mudahan jelas. Artinya seputar itu. Itu dari pengalaman saya ketika kita bersilaturahmi kepada Al-Imam Habib Muhammad Rizik Syihab. Ya, kalau Bapak mau silaturahmi silakan. Ya, jadi akhlak penting dalam perjuangan, akhlak penting dalam ibadah.
suatu saat nanti kalau ada kesempatan seperti ini lagi akan saya mau bahas bagaimana adab sholat berjamaah. Ya, ini penting juga adab sholat berjamaah. Saya rasa itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan.